Dalam 5 tahun terakhir, data dunia berbicara pelan, tapi tegas. Negara-negara paling maju justru menyimpan luka paling dalam. Di Korea Selatan, sekitar 27,5 orang per 100.000 penduduk memilih mengakhiri hidupnya setiap tahun. Di Jepang, negeri yang terkenal disiplin dan berteknologi tinggi, angkanya mencapai 17 per 100.000. Dan di Amerika Serikat, tanah yang katanya menjanjikan kebebasan, sekitar 14 per 100.000 jiwa. Namun di sisi lain, di negeri-negeri yang masih menempatkan spiritualitas sebagai napas kehidupan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, angka itu jauh lebih kecil, bahkan tak sampai seperempatnya. Inilah potret zaman kita. Intelektualitas yang melesat tinggi, tapi spiritualitas yang tertinggal jauh di belakang. Kita hidup di masa generasi yang bisa menjawab semua pertanyaan, tapi sering gagal menjawab satu hal paling penting. Kenapa aku merasa kosong? Dengan teknologi artificial intelligence, generasi hari ini mampu mengendalikan apapun, tapi sering tak mampu mengendalikan pikiran sendiri. Kita menciptakan alat untuk menghemat waktu, tapi kehilangan makna dari waktu itu sendiri. Intelektualitas tanpa spiritualitas melahirkan kehampaan. Kita mampu menyelesaikan pekerjaan, tapi tak tahu cara menangani stres dalam diri sendiri. Namun spiritualitas saja tak cukup. Di sisi lain, ada kelompok yang beriman, tapi takut berpikir, yang berdoa panjang, tapi malas berusaha, yang sabar, tapi tak bergaya. Padahal spiritualitas sejati bukan hanya berserah, tapi juga bergerak dengan kesadaran dan ilmu. Spiritualitas tanpa intelektualitas melahirkan ketertinggalan. Intelektualitas tanpa spiritualitas melahirkan kehancuran. Keduanya harus berjalan bersama, seperti dua nadi yang menghidupkan satu tubuh bernama manusia. Dua sayap kehidupan. Intelektualitas membuat manusia memahami dunia. Spiritualitas membuat manusia memahami dirinya. Tanpa intelektualitas, spiritualitas menjadi buta arah. Tanpa spiritualitas, intelektualitas menjadi liar dan kehilangan makna. Ketika hanya intelektualitas yang bekerja, manusia terbang tinggi tapi kehilangan jiwa. Ketika hanya spiritualitas yang mendominasi, manusia tenang tapi berhenti berproses. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disatukan. Intelektualitas menunjukkan bagaimana kita hidup. Spiritualitas menjelaskan mengapa kita hidup. Karena yang membuat manusia maju adalah berpikir dengan intelektualitasnya. Dan yang membuat manusia bahagia adalah memahami dengan spiritualitasnya. Jadi, berpikirlah dengan terang dan berjalan dengan jiwa yang tenang. Ada ironi yang halus namun dalam, mengalir di bawah sejarah panjang pencarian manusia akan kebenaran. Sains, yang hari ini dipuja sebagai sumber pengetahuan tertinggi, justru lahir dari rahim para ulama, teolog, dan pencari makna yang haus akan Tuhan. Namun di suatu titik, ia tumbuh tanpa bimbingan wahyu, dan mulai berjalan sendiri, jauh dari cahaya asalnya. Pada mulanya, para ilmuwan besar Islam memandang alam sebagai ayat-ayat Tuhan. Mereka meneliti bintang, air, tubuh, dan waktu, bukan untuk menyaingi Sang Pencipta, tapi untuk membaca bahasa kebesarannya yang tertulis di jagat raya. Mereka percaya bahwa memahami alam adalah bentuk zikir yang tertinggi, bahwa ilmu adalah ibadah. Namun di balik kesungguhan itu, muncul satu pergeseran halus. Ketika para teolog menegaskan bahwa kehendak Allah mutlak, alam pun dipandang tak lagi memiliki hukum tetap selain kehendak semata. Hubungan antara Tuhan dan ciptaan dijaga dengan jarak penuh hormat.
tapi jarak itu perlahan berubah menjadi pemisahan. Alam yang semula sakral menjadi laboratorium yang netral. Cahaya ilahi di balik hukum-hukumnya mulai redup. Lalu datang generasi baru yang mempelajari alam dengan metodologi para ulama, namun tanpa mengingat asal spiritualnya. Sains pun beranjak dari tangan para pencinta Tuhan ke tangan mereka yang memisahkan pengetahuan dari makna. Api yang dulu menyala karena iman, kini berkobar tanpa minyak ketundukan. Sains membebaskan manusia dari tahayul, namun sekaligus membelenggu manusia dalam kesombongan. Ia menyingkap rahasia atom, tapi melupakan rahasia jiwa. Ia menjelajah langit, tapi kehilangan arah menuju langit batin. Dan di saat dunia bangga dengan rasionalitasnya, manusia perlahan kehilangan rasa kudus terhadap kehidupan. Ironi itu menyakitkan. Sains yang lahir dari semangat menyembah, kini tumbuh menjadi sistem berpikir yang tak lagi mengenal yang disembah. Ia bukan musuh Tuhan, hanya anak yang tersesat karena ditinggal tanpa bimbingan spiritual. Ketika agama memisahkan diri dari ranah ilmu, dan ilmu menolak menyebut nama Tuhan, lahirlah dua dunia yang berjalan sendiri-sendiri. Yang satu suci tapi kehilangan daya cipta, yang satu cerdas tapi kehilangan arah. Sains adalah anak tiri dari spiritualitas yang kehilangan keseimbangan. Ia lahir dari rahim iman, dibesarkan oleh akal, namun tumbuh tanpa kasih sayang ma'rifat. Ia memandang alam sebagai objek, padahal alam adalah ayat, sebuah firman tanpa huruf yang menunggu dibaca dengan hati yang sadar. Dan disinilah kita berdiri hari ini, di antara kemajuan luar biasa dan kehampaan yang tak terukur. Kita bisa mengukur jarak bintang, namun tak tahu jarak antara diri dan Tuhan. Kita bisa mengobati tubuh, tapi tak mampu menyembuhkan hati. Mungkin di balik semua ini, Tuhan sedang menguji manusia agar menemukan kembali makna ilmu. Bahwa ilmu bukan hanya alat untuk menguasai, tetapi jalan untuk mengenal. Bahwa pengetahuan sejati bukan sekedar hasil pengamatan, tetapi buah dari penyaksian. Ilmu dan iman bukan dua kutub yang harus dipertentangkan. Keduanya adalah sayap dari burung yang sama, dan tanpa salah satu, ia tak akan pernah terbang menuju langit kebenaran. Pada akhirnya, semua ini kembali kepada tanggung jawab yang telah lama terbengkalai. Tanggung jawab para ulama. Mereka yang seharusnya menjadi jembatan antara wahyu dan ilmu, antara langit dan bumi. Kini banyak yang terkurung dalam dinding ritual, meninggalkan peran intelektual dan peradaban yang dulu menjadikan Islam bercahaya. Sains berjalan sendiri tanpa ruh, karena tangan yang seharusnya menuntunnya telah lemah. Maka kebangkitan tidak akan datang dari kecanggihan teknologi, tapi dari kesadaran ulama yang kembali memimpin akal dengan cahaya iman, agar ilmu kembali menjadi zikir, dan dunia kembali menemukan arah menuju Tuhan. Jangan lupa di subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton.